Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita untuk mata kuliah statistik, yaitu tentang dispersi. Bahannya saya ambil dari textbook kita, bukunya Pak Supranto. Ini outline yang akan kita pelajari hari ini. Ada definisi dispersi, kemudian macam-macam dan kegunaan dispersi, lalu dispersi pada data tidak berkelompok dan dispersi pada data berkelompok. Yang pertama kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Jadi dispersi adalah ukuran jauh dekatnya nilai pengamatan dari rata-rata hitungnya. Semakin besar dispersi, semakin heterogen atau menyebar kelompok nilai. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah dispersi itu mengukur jarak suatu data dengan rata-rata hitungnya. Jadi ukuran gejala pemusatan yang digunakan sebagai patokannya adalah rata-rata hitung. Kan ukuran gejala pemusatan ada rata-rata hitung, kemudian ada median, ada modus. Nah, dispersi ini membahas ukuran jauh dekatnya pengamatan dari rata-rata hitungnya. Jadi kalau kita misalnya melihat data atau menganalisis data hanya berdasarkan satu data ukuran gejala pemusatan, itu biasanya akan misleading. Kita perlu ukuran lainnya. Salah satu ukuran lainnya itu misalnya dispersi. Misleadingnya seperti apa? Kita lihat ke contoh soal ya. Nah, misalnya ini ada data keuntungan jual beli saham dari 3 manajer investasi yang berbeda. 3 manajer investasi ini sama-sama menawarkan rata-rata keuntungannya adalah 50 juta rupiah. Nah, mana yang akan kalian pilih? Kalau kalian hanya melihat rata-rata hitung 50 juta, berarti kalian akan berpikir bahwa 3 manajer investasi ini kinerjanya sama semuanya. Tapi kalau kita lihat datanya, yang pertama manajer investasi pertama itu rata-rata keuntungannya 50 juta dan keuntungannya sama semuanya. Ada 50 juta, 50 juta rupiah, sampai keuntungan yang kelima itu juga 50 juta rupiah. Manajer investasi kedua, dia pernah untung 50 juta, 40 juta, 30 juta, 60 juta, dan 70 juta. Kemudian manajer investasi ketiga, dia pernah untung 100 juta, 40 juta, 80 juta, 20 juta, dan 10 juta. Nah, terlihat ya kalau dari grafiknya di sini. Nah, ini rata-rata hitungnya ada di 50 juta. Kalau dilihat di sini, manajer investasi yang pertama data ini kan homogen ya, dia selalu di 50 juta. Berarti dispersinya 0, jarak dari rata-rata hitungnya 0 karena dia selalu di 50 juta. Kemudian yang kedua, manajer investasi yang kedua, ini yang warna kuning di sini. Nah, dia di sini lebih terdispersi dibandingkan manajer investasi yang pertama, yang hijau ini. Nah, kemudian manajer investasi yang ketiga, nah ini jauh lebih terdispersi ya. Di sini dispersinya lebih jauh nih. Pernah 100 juta, pernah juga untung 10 juta. Jadi yang ketiga ini datanya lebih heterogen. Yang kuning ini, yang manajer investasi kedua, dia relatif homogen. Yang manajer investasi pertama itu adalah homogen. Jadi yang paling terdispersi yang mana? Yang datanya paling heterogen, manajer investasi ketiga. Jadi kalau hanya melihat rata-rata hitung, kalian akan misleading nih. Misalnya kalian adalah investor yang risk averse. Nah, kalian pasti akan menghindari manajer investasi yang ketiga nih. Dia datanya lebih heterogen dan dispersinya lebih tinggi dibandingkan manajer investasi yang lainnya. Jadi itu salah satu kegunaan dispersi. Nah, sekarang kita lihat kegunaan dispersi itu. Yang pertama, memberikan informasi tentang sebaran nilai data dari pemusatan. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, membandingkan sebaran data dari 2 atau lebih kelompok nilai. Jadi kita bisa tahu nih, kelompok nilai pertama itu apakah lebih heterogen ataupun lebih homogen dibandingkan kelompok yang lainnya. Kemudian macam-macam dispersi itu biasanya ada 4. Yang pertama ada nilai jarak atau range. Yang kedua ada rata-rata simpangan atau mean deviation. Yang ketiga ada simpangan baku atau standard deviation. Kemudian yang keempat ada koefisien variasi atau coefficient of variation. Yang paling sering digunakan adalah simpangan baku atau standard deviation. Kita masuk ke
ke ukuran dispersi yang pertama, ada nilai jarak atau range. Jadi nilai jarak ini bisa dihitung untuk data yang dikelompokkan dan bisa dihitung untuk data yang tidak dikelompokkan. Untuk data yang tidak dikelompokkan, nilai jaraknya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian untuk data yang dikelompokkan, ada dua cara untuk menghitung nilai jarak. Yang pertama, nilai tengah kelas terakhir atau midpoint kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama atau midpoint kelas pertama. Atau cara kedua, batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Nah, biasanya untuk pendekatan yang pertama ini yang menggunakan nilai tengah, dia lebih sering digunakan karena dia mengeliminasi nilai-nilai yang cukup ekstrim. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, carilah jarak dari data berikut. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. Nah, kalau mau mencari nilai jarak, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita urutkan dulu datanya mulai dari yang terkecil ke terbesar. Paling kecil ada 20 dan paling besar adalah 100. Nah, nilai jarak di sini adalah yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil. Berarti nilai jaraknya adalah 80 di sini. Ini untuk data yang tidak dikelompokkan. Kemudian yang kedua, untuk data berkelompok di sini. Berat badan 100 orang mahasiswa jurusan akuntansi PNJ tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut. Ini ya, ada yang beratnya 40 paling rendah, kemudian paling besar itu 90 kg. Yang ditanyakan adalah hitunglah nilai jaraknya. Kita masuk ke Excel ya. Oke, yang pertama ini tabelnya sudah kita salin. Nilai jarak ada dua cara ya untuk penghitungannya. Ada yang menggunakan nilai tengah, ada yang menggunakan batas atas dan batas bawah. Yang pertama kita cari dulu adalah midpoint atau nilai tengahnya. Midpoint. Nah, di sini kita lihat ya. Midpointnya adalah 50. Midpointnya adalah 50 ditambah 40 lalu dibagi dengan 2. Nah, ini midpointnya adalah 45. Begitu juga untuk kelas setelahnya, 60 plus 50 bagi 2. Nah, kalau dicek di sini interval kelasnya sama ya. Interval kelas pertama ada 10, interval kelas yang kedua juga ada 10 dan seterusnya. Interval kelas itu adalah misalnya 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Jadi untuk mencari midpoint bisa dengan cara kedua, yaitu midpoint kelas pertama ditambah dengan interval kelasnya. Dengan catatan dia interval kelasnya sama untuk setiap kelas. Kalau tidak sama untuk setiap kelas nggak bisa ya, harus cari midpoint per kelasnya. Jadi kita tambahkan dengan interval kelas, jangan lupa kita kunci atau kita string interval kelasnya, karena akan kita gunakan seterusnya. Nah, ini kita drag ke bawah. Nah, sudah dapat ya midpoint untuk 5 kelas. Nah, sekarang nilai jarak menggunakan metode pertama, nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama yang di sini. Kemudian untuk yang pendekatan kedua, batas atas kelas terakhir itu adalah 90 dikurangi batas bawah kelas pertama. Ini batas bawah yang 40 ya. Nah, ini nilai jarak kalau menggunakan rumus kedua adalah 50. Jadi memang ada dua pendekatan. Kalau untuk menghilangkan nilai-nilai ekstrim biasanya lebih condong pendekatan yang menggunakan midpoint. Jadi nilai jaraknya adalah 40 atau 50. Kemudian kita masuk ke pendekatan dispersi yang kedua, itu disebut dengan rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah rata-rata hitung dari nilai absolut simpangan. Jadi kita punya nilai simpangan. Nilai simpangannya dari apa aja? Nilai simpangan dari rata-rata ataupun nilai simpangan dari medium diabsolutkan, kemudian dirata-ratakan semua simpangan tersebut. Jadi simpangan data pertama dengan rata-rata, simpangan data kedua dengan rata-rata, dan seterusnya.
itu kita jumlahkan semuanya dalam bentuk absolut, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya atau mencari rata-rata hitungnya dari semua simpangan ini. Sekarang kita akan lihat contohnya. Cari rata-rata simpangan baik terhadap rata-rata hitung maupun terhadap median dari data berikut. Oke, kita kerjakan di Excel ya. Rata-rata simpangan. Nah, yang pertama kita lihat rata-rata simpangan terhadap rata-rata hitung. Berarti yang harus kita cari pertama kali adalah berapa rata-rata hitungnya. Nah, kita cek di sini. Nah, rata-rata hitungnya kita lihat di simbolnya ada nggak ya? Rata-rata hitung mana ini aja ya, kita pakai mu saja ya, karena kita anggap ini sebagai populasi. Jadi ini adalah untuk yang rata-rata hitung sampel. Kita cek di sini rata-ratanya adalah 60. Berarti jarak dia atau simpangannya dengan rata-rata hitung ini XI dikurangi dengan mu ini. Nah, jadi kalau datanya disebutkan ada data sampel, mu-nya kita ganti dengan X bar ya. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan, kita anggap saja populasi, jadi kita pakai mu juga boleh. Oke, sekarang dan kita lihat di sini adalah nilai absolutnya ya. Di sini absolutnya. Berarti kita pakai absolutnya. Ini adalah absolut dari XI-nya dikurangi dengan rata-rata hitungnya. Jangan lupa kita kunci. Nah, ini dia absolutnya, ini XI. Lalu kita drag ke bawah. Nah, sekarang rata-rata simpangan dari rata-rata hitung adalah jumlah dari semua simpangannya dibagi dengan N. Nah, di sini datanya kita punya 1, 2, ada 9 data. Berarti rata-rata simpangan dari rata-rata hitung sama dengan, kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Sama dengan 200 dibagi dengan 9. Jumlah kelasnya ada 9. Nah, ini ada rata-rata simpangan dari simpangan rata-rata hitung. Sekarang rata-rata simpangan dari median. Nah, untuk mencari median berarti data di sini harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita copy dulu ya. Misalnya di sini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terendah ke yang terkecil. Oke. Kemudian karena ini datanya ganjil, berarti mediannya ada di sini ya, di data ke-5. Nah, di sini berarti kita tuliskan mediannya adalah ini. Sekarang kita hitung XI-nya dikurangi dengan median. Sama dengan 20 absolut ya. Absolut dari XI dikurangi dengan median. Mediannya kita kunci. Nah, lalu ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Lalu kebetulan sama ya, 200 di sini berarti rata-rata simpangannya dari median
itu sama dengan jumlah dari simpangan absolut simpangan absolut dari median dibagi dengan jumlah datanya n. Sama ya, ini kebetulan karena rata-ratanya sama dengan median.